Baik, selamat siang anak-anak. Kalian masih ada sukacita untuk belajar? Ya, saya berharap masih ada sukacita dan semangat supaya kita belajar dan kita dapat mengerti apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Anak-anak, kita akan masuk dalam pelajaran yang berikut, masih buku tematik. Kita masuk pada pembelajaran yang kelima. Di buku kalian silahkan boleh memperhatikannya. Nah, di pembelajaran yang kelima ini kita akan belajar tentang salah satu penyakit yang seringkali mengganggu saluran peredaran darah di dalam tubuh manusia. Itulah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Dan bila lemak makin menumpuk, maka arteri akan makin menyempit sehingga membuat aliran darah ke jantung berkurang. Kondisi ini dapat mengganggu kerja jantung dalam memompa darah. Jadi hati-hati kalau banyak lemak dalam tubuh, itu bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit jantung koroner. Nah, kita mau memperhatikan apa saja yang menyebabkan penyakit jantung koroner ini. Yang pertama itu adalah karena kebiasaan merokok. Orang yang suka merokok, orang yang akan mudah sekali terkena penyakit jantung koroner. Lalu yang kedua adalah karena kegemukan. Ya, gemuk sekali. Hati-hati kalau badannya terlalu gemuk, harus segera diet. Lalu yang ketiga itu karena hipertensi. Tentu kalian masih ingat apa itu hipertensi. Hipertensi itu adalah orang yang memiliki penyakit darah tinggi. Dan yang keempat itu adalah terjadinya pembekuan darah, disebabkan karena darahnya membeku, tidak mengalir, sehingga akhirnya seseorang dapat terkena penyakit jantung koroner ini. Nah, kita mau memperhatikan penyakit jantung koroner ini gejalanya apa saja. Jika seseorang terkena, apa saja gejalanya? Gejala yang pertama itu adalah sesak napas. Sesak napas ini berarti sulit untuk bernapas. Jadi terjadi penyesakan di napasnya. Lalu yang kedua adalah sakit kepala. Sering sakit kepala, menyebabkan sakit kepala. Lalu yang ketiga itu nyeri pada dada. Jadi ada nyeri di dada ya. Jadi kalau ada tanda-tanda nyeri di dada, harus segera periksa. Lalu yang keempat itu adalah sering berkeringat. Ya, nggak panas, nggak dingin, seringkali berkeringat. Lalu yang berikutnya adalah nafsu makan berkurang. Jadi nafsu makannya mulai berkurang, bahkan berkurang, tidak ada gairah untuk makan. Nah, itu adalah gejalanya. Lalu bagaimana supaya kita dapat mencegah agar tidak terkena penyakit jantung koroner? Tentu yang pertama, berhenti merokok bagi yang sedang merokok, atau tidak boleh merokok sama sekali. Kalau belum pernah merokok, jangan sekali-kali merokok. Lalu yang kedua, hindari stres. Nggak boleh stres, apalagi stresnya berlebihan, tingkat tinggi ya. Lalu yang ketiga, rajin berolahraga. Harus bergerak. Olahraga apa saja boleh dilakukan. Lalu yang keempat adalah menjaga pola makan. Konsumsi makanan 4 sehat, 5 sempurna. Dan yang kelima, istirahat yang cukup. Jangan waktunya istirahat melakukan aktivitas yang lain. Jadi harus istirahat yang cukup. Nah, itu adalah penjelasan secara singkat tentang penyakit jantung koroner. Silahkan anak-anak kalian boleh membaca. Cari di internet atau di buku-buku lain. Baca tentang penyakit koroner itu untuk menambah pengetahuan kalian. Supaya kita berjaga-jaga. Khususnya di usia-usia kalian mulai berjaga-jaga. Karena penyakit ini tidak memandang usia.
Nah, itu yang perlu kita waspadai ya. Jadi kalian bisa mencari informasi lebih banyak lagi. Nah, tugas bagi kalian pada siang hari ini adalah yang pertama, ayo kerjakan halaman 63. Yang kedua, ayo menulis halaman 64 dan karyaku halaman 65. Tugasnya dikerjakan dengan benar dan harus dikumpulkan tugasnya. Kita akan mengakhiri pelajaran siang ini. Kita mau berdoa, silahkan berdoa di rumah kalian masing-masing. Oke, sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.